tabrakan yang disebabkan katanya sih rem bus Blong. karyawan tuh blong katanya. Hmm. Tapi ternyata setelah tabrakan ternyata remnya berfungsi sapi. Iya. Tak ber-KTP dalam tanda petik ya gitu loh. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Sabtu 25 Mei 2024. Bersama saya sudah ada rekan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Cey. Berita untuk besok lumayan menarik ya Bang Iya, ya? banyak yang Terkait menarik. berita lanjutan dari kemarin Iya. dan juga ada nih katanya sapi yang tidak punya KTP itu gimana itu? Iya, betul. Jadi mungkin kita bahas dulu soal lanjutan kecelakaan beruntun ya di Bukit Daeng yang terjadi Rabu sore lalu ya, yang tabrakan yang disebabkan katanya sih rem bus karyawan tuh blong katanya. Tapi ternyata setelah tabrakan ternyata remnya berfungsi sehingga bisa dibawa busnya itu ke Polresta Barelang ya untuk sebagai Supirnya ngantuk atau bagaimana bukti. itu Bang? Nah, sudah ditahan sopirnya. Langsung ditahan, ya? Kemungkinan ini lalai kan gitu loh. Karena Iya, analisa teman-teman dari kepolisian kalau seandainya rem blong maka korbannya akan jauh lebih banyak kan gitu loh. Tapi ini masih bisa bermanuver ya, sehingga hanya senggol atau ada beberapa yang ditabrak ya Cai, sehingga ada 10 kendaraan yang ditabrak dan 9 pengendara. Berarti boleh dikatakan itu human error lah itu. Iya, bisa jadi human error, dan untuk lebih jelasnya silakan baca besok di edisi cetak karena polisi sudah menjelaskan hasil penyelidikan mereka gitu loh. Yes. Dan yang pasti sopirnya sudah ditahan untuk sementara waktu ya. Ya, seperti apa pernyataan polisi, bagaimana kondisi korban dan juga seperti apa kondisi pelaku supir busnya, simak di koran Batam Pos besok. Ya. Nah, mengenai sapi tak ber-KTP dalam tanda petik ya gitu loh. Jadi ada 20 sapi yang rencananya untuk sapi kurban yang didatangkan dari Jambi. Untuk kebutuhan kurban saudara-saudara kita Idul Adha di Tanjung Pinang. Itu terpaksa dipulangkan karena nggak punya KTP gitu lah. Tapi boleh nggak sih kita kasihan sama sapinya gitu? Ya otomatis kasihan karena perjalanan dari Jambi itu bisa memakan 24 jam ya lewat jalur laut, dan itu bisa membuat sapi itu bukan hanya mabuk, bisa mati ya. Iya. Pengalaman nih, saya pernah naik kendaraan kapal barang seperti itu, dan waktu itu memang menjelang momen Ramadan, Cai. Jadi ada puluhan sapi yang diangkut dari Jambi, dan karena ombak besar itu ada 3 ekor mati di jalan gitu. Ini belum hilang, mungkin mabuknya harus dikembalikan lagi ke daerah asal. Tapi memang tak mau Cai, karena kan setiap sapi yang masuk dari satu daerah ke daerah yang lain sesuai undang-undang tentang peternakan itu ya, tentang kesehatan hewan juga ya, itu harus dilengkapi dengan dokumen lengkap dari daerah asal. Nah, masalahnya 20 sapi yang dari Jambi ini itu tadi tidak punya dokumen sama sekali dari daerah asal. Nah, jadi ada nih pasti netizen akan bertanya seperti ini. Kok bisa lolos? Maksudnya bukannya dari Jambi juga harusnya sudah diperiksa dokumen 20 sapi itu, 20 ekor. Betul. Kok bisa sampai lolos dari Jambi di Tanjung Pinang diperiksa dan nggak lengkap? Itu bagaimana? Nah, ya itu ya besok mungkin akan diuraikan oleh teman-teman di cetak. Kok bisa ya? Padahal setiap sapi yang akan keluar dari suatu daerah, pihak terkait di daerah juga harus mengecek kelengkapan dokumennya, termasuk dokumen tentang kesehatan hewan itu sendiri gitu loh. Ini kan kasihan sapinya, udah sampai di Tanjung Pinang suruh pulang lagi, kan kasihan dia. Pulang lagi, galau lagi sapinya. Mudah-mudahan tidak yang apa-apa juga dan kembali kepada peternak ya Bang. Iya, yang kasihan masyarakat kan harusnya bisa mendapatkan hewan kurban, akhirnya kan 20 berkurang sapi, lumayan banyak itu kan. Tapi tidak ada pengganti kah itu nanti kan masih kalau menurut Balai Karantina di Tanjung Pinang bahwa Balai Karantina Hewan ya, boleh saja masuk dikirim lagi setelah pulang, balik lagi, tapi sudah harus pakai KTP dalam tanda petik, artinya dokumennya sudah lengkap gitu loh. Harus komplit. Iya, baru bisa masuk lagi gitu. Dan catatan buat pemasok hewan ternak untuk Idul Adha,
periksa kelengkapan dokumen-dokumen ternak Anda sebelum disebarkan atau dikirim ke pulau-pulau lain, supaya tidak terjadi atau timbul masalah seperti ini ya Bang. Iya. Dan ini kasihan sapinya kan gitu. Dan kasihan warga yang ingin membeli sapinya kan gitu loh. Terus ini juga dalam rangka untuk mencegah penyakit mulut, kuku dan mulut itu ya Cai ya. Jadi langkah yang diambil oleh dinas terkait di Tanjung Pinang itu sudah tepat gitu. Ya, yang kita sayangkan kan kenapa dari daerah asal kok bisa lolos begitu ya gitu. Nah Bang, dari dunia pendidikan nih ada pergeseran usia masuk SD nih. Iya, jadi sesuai regulasi yang baru, jadi usia minimal boleh masuk sekolah itu 6 tahun. Tapi prioritas itu usia 7 tahun ke atas. Tapi ada dispensasi buat yang umurnya 5 tahun 8 bulan. Nah, 5 tahun 8 bulan itu boleh masuk SD. Tapi dengan catatan dia punya kelebihan khusus, kelebihan sendiri. Artinya secara kemampuan akademis dia sudah bisa baca, sudah bisa berhitung, terus sudah secara abjad. Betul, secara psikis dia juga sudah siap. Makanya dan sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Betul. Nah, ada satu syarat lagi yang wajib dipenuhi. Bagi anak usia 5 tahun 8 bulan yang mau masuk SD. Tapi besok simak di edisi cetak. Nah masih dari dunia pendidikan, 2 siswaman Batam raih juara di ajang International Robotic Talent Competition Universitas Kerajaan Malaysia. Ini luar biasa ya Cai ya. Sangat luar kita biasa. Apresiasi ya. Sangat membanggakan ya Bang Nur ya. Masih setingkat SMA tapi udah bisa berprestasi di kancah internasional gitu loh. Kita patut apresiasi ya. Nah ini Bang, musim pancaroba. Iya Cai, jadi prediksi BMKG itu masih akan terjadi hujan di sepanjang akhir pekan ini. Nah, ada peringatan sedikit buat saudara-saudara kita yang beraktivitas di laut untuk lebih waspada ya, karena cuaca bisa sewaktu-waktu berubah dan berbahaya bagi saudara-saudara kita yang beraktivitas di laut. Jadi tetap waspada. Mau melaut boleh saja, tapi lihat dulu kondisi cuaca gitu kan. Dan juga jaga kesehatan. Ini musim pancaroba, gampang banget kita sakit. Musim batuk pilek ya sekarang. Betul. Baru sembuh nih dari semuanya. Oke, dari ASDP Telaga Punggur pastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama libur panjang dan kapal Roro diperiksa berkala supaya tidak ada kerusakan, kendala di tengah laut. Betul, karena kemarin ya ada kebakaran kapal Roro di Meranti ya. Meranti itu kapal Roro yang melayani rute Meranti ke Pakning ya, Pakning. Tapi setelah kita cek ternyata bukan Roro dari Batam. Tapi apapun misalnya kondisi ini jadi pelajaran bahwa setiap kapal yang digunakan tentu harus laik jalannya Cai, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Nah, ada nih Bang prestasi, boleh dibilang prestasi lah ya. Bapeda Kepri catat realisasi pajak selama 5 bulan berjalan ini sudah capai 40% atau tepatnya nilainya 604 miliar. Ya, lumayan besar ya Cai ya. Mudah-mudahan nanti di semester pertama jauh lebih besar lagi ya, dan mungkin sebelum akhir tahun bisa melampaui dari target gitu kan. Ya, kita berharap masyarakat kita untuk lebih aware lagi ya, untuk segera menunaikan kewajiban bayar pajak ya ke apapun itu yang memang ada pajaknya. Kecuali memang kekurangan dana bagaimana lagi gitu ya. Nah dari kriminal apa nih Bang Nur yang menarik nih? Soalnya ada beberapa nih kriminal. Kriminal kemarin kita masih ingat ya, ada tahanan kejaksaan yang lari ya di lampu merah di Simpang Panbil. Setelah tertangkap dia dituntut dua kasus ya. 2 perkara ya. Jadi dituntut 8,5 tahun penjara dalam perkara kabur dan kasus pencurian ya gitu loh. Nama tersangkanya itu Berman Sianipar. Sudah layak usia kan, sudah cocok umur, jadi buat wanti-wanti. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan introspeksi diri bahwa karena dia berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab gitu ya. Tapi Bang jangan semua kasus kriminal kita ini ya. Tapi ada yang menarik Bang. Dari 2021 itu kasus korupsi BPJS selalu kejadian, tapi ini belum keluar juga ininya hasil penghitungan dari BPK. Kita berharap segeralah keluar supaya proses hukumnya tidak
tidak mandek gitu loh, biar cepat karena banyak kasus yang harus diproses juga Ya, ya kan ya. gitu loh. Kalau memang ada kerugian ya sebutkan ada kerugian. Kalau tidak ada ya segera sebutkan tidak ada kerugian. Yes, karena masyarakat Nah, butuh informasi itu, butuh data Betul. itu ya. Dan mereka yang jadi tersangka butuh kepastian apakah mereka bersalah atau tidak gitu loh. Oke. Informasi politik ada satu ya, Mhm. soal ini ya, pembuka Kepala daerah itu. pendaftaran calon kepala daerah untuk jalur parpol ya, karena jalur independen udah close, udah selesai, Udah tidak tutup. ada yang mendaftar. Nah ini jalur partai politik sudah dibuka tanggal 27 Agustus. Jadi Mendatang ya. batas usia cawako minimal 25 tahun. Ya, sejauh ini kan sudah ada beberapa ya yang nama yang santer ya, ada Bu Marlin terutama, ada Pak Amsakar, ada Bang Buralimar, kemudian ada Bang Asmin Patros. Ada dan beberapa masih nama banyak. ya. Bahkan ada nama pendatang baru, Claudia Chandra ya. Claudia Chandra. Claudia Chandra. Nah, Ya, kabarnya dia akan maju juga di Kota Batam. Dia ternyata dia kader Partai Gerindra. Gitu Yes, ya. yes. Tapi ada satu lagi, Bang. Satu lagi silakan. mengenai layanan SIM tutup selama 2 hari karena libur. Iya, libur bersama kemarin. Waisak, tapi besok Sabtu itu ada aktif pelayanan SIM-nya itu, dispensasi perpanjangan. Artinya kalau pas mati tanggal libur bersama kemarin itu masih bisa diproses proses besok. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi cukup deh kayaknya hot news kita hari ini ya, Bang Nur ya. Kalau kita spill semua, tak ada yang baca besok. Iya. Soalnya menarik banget kan berita untuk besok itu sapi yang tidak punya KTP, terus ada perpanjangan SIM, ada kasus BPJS yang belum turun dari BPK dan masih banyak lagi. Nah, makasih Bang Nur. Ya, sama-sama Cai. Dan beberapa berita kita sudah bisa disimak di batampos.co.id dan juga di media sosial Batampos. Twitter, Facebook, YouTube, X dan TikTok. Ya. Instagram juga. Instagram ya itu yang paling penting. Instagram. Oke, Cai. Oke. Nah, pembaca setia Batampos, demikian Hot News edisi Sabtu 25 Mei 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batampos. Salam redaksi. Salam redaksi. Bye-bye.